Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan tentang asal-usul dari Pisces, infansi hewan kedaratan, dan juga asal-usul dari amfibi. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Galuh Kartikasari dan teman-teman saya Nadia Nur Cahyani, Serliani, Citra Yeni Wibowo, dan juga Amira Fala Siregar. Saya Serliani akan menjelaskan secara ringkas asal-usul Pisces. Pisces adalah hewan vertebrata yang hidup di dalam air dan memiliki insang. Pada umumnya, Pisces dikenal sebagai ikan. Nah, nenek moyang dari ikan yang sudah ada saat ini sudah ada semenjak periode Kambrium, yaitu sekitar 1 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, ikan memiliki bentuk tubuh yang kecil, mulut yang selalu terbuka, dan tidak dapat tertutup serta tidak memiliki sirip. Karena itu disebut sebagai ikan tanpa rahang, yang merupakan hewan vertebrata yang primitif. Namun pada periode Silur sekitar 1,5 juta tahun yang lalu hingga pada awal periode Devon sekitar 2,8 juta tahun yang lalu, ikan primitif dengan rahang atas dan rahang bawah pun mulai bermunculan. Merupakan spesies ikan dengan sirip berduri yang paling awal muncul. Dan pada periode Devon, mereka berevolusi menjadi ikan bertulang rawan dan ikan bertulang sejati yang merupakan hewan pertama hidup di laut. Karena itu pada zaman Devon disebut sebagai zaman ikan. Namun spesies ikan pun secara bertahap berkurang pada periode Trias baru. Saat ini yang hanya tersisa hanyalah ikan hiu, ikan pari, dan ikan jenis Chimaera. Ikan bertulang sejati ini dominan dalam hal berkompetisi, merupakan salah satu hewan laut yang perkembangbiakannya itu sangat tinggi. Sebagian ikan bertulang sejati berevolusi menjadi hewan primitif, kelompok Crossopteridae. Kelompok ikan yang barusan disebutkan itu kemudian berkembang biak menjadi amfibi. Struktur yang harus terbentuk infansi hewan kedaratan: yang pertama, berkembangnya anggota; yang kedua, gerak kulit tubuh yang tahan terhadap keringat; yang ketiga, perubahan dari insang ke paru-paru; yang keempat, terbentuknya kelopak mata; yang kelima, berkembangnya alat pendengar; yang keenam, terbentuknya sistem ekresi yang terpisah; yang ketujuh, terbentuknya sel telur berdinding ganda; yang kedelapan, fertilisasi internal. Selanjutnya, ciri-ciri infansi hewan: yang pertama, kulit berambut; yang kedua, melahirkan anak; yang ketiga, menyusui anak; yang keempat, alat pendengar yang sempurna; yang kelima, adanya langit-langit yang memisahkan rongga mulut dari saluran udara rongga hidung tunggal; yang keenam, mempunyai gigi yang bertanam pada rahang; yang ketujuh, otak yang relatif besar. Spesies infansi adalah hewan yang bukan organisme asli dari suatu daerah tertentu yang berpotensi untuk menyebar dengan cepat, yang dikenal sebagai spesies yang mengancam integritas lingkungan alam. Karakter spesies infansi adalah: yang pertama, tumbuhnya cepat; yang kedua, reproduksi cepat; yang ketiga, kemampuan menyebar tinggi; yang keempat, toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan; yang kelima, kemampuan untuk hidup dengan jenis makanan yang beragam; yang keenam, reproduksi aseksual. Struktur dari infansi hewan kedaratan. Yang pertama itu ada berkembangnya anggota gerak. Contohnya itu pada ikan sumpit. Nah, ikan sumpit ini menggunakan semburan air untuk menembak serangga yang hingga pada vegetasi atau tanaman ataupun pohon di atas air. Kemudian ada amfibi berevolusi dari ikan yang bertransisi dari sirip pektoral dan sirip anal menjadi kaki depan dan kaki belakang. Dan yang ketiga itu ada ikan gelodak atau tembaku, yaitu Periophthalmus, Salarias, Boleptanus, ikan gabus, dan lain-lain. Mereka mempunyai kemampuan untuk berjalan-jalan di daratan dengan menggunakan ekor dan sirip pektoral. Ada kulit tubuh yang tahan pada kekeringan. Pada amfibi, mereka belum bisa beradaptasi dengan baik di daratan. Pada kondisi kekeringan, mereka akan tidur hingga keadaan di luar menjadi basah kembali.
Sedangkan pada ikan, mereka sudah bisa beradaptasi dengan cara kantung renang yang mengatur udara untuk melayang di dalam air berubah fungsi menjadi labirin yang berlekuk-lekuk yang dipenuhi oleh pembuluh darah, sehingga dapat bertahan hidup ketika kekeringan. Yang ketiga, mata yang dilindungi kelopak. Mekanisme untuk menjaga mata terhadap kekeringan sehingga terbentuk membran nictitans pada reptil dan amfibi. Membran nictitans tersebut digantikan oleh kelopak mata pada mamalia dan terjadi reduksi dari membran tersebut. Sebelumnya, membran nictitans merupakan selaput putih yang berada di ujung mata yang berfungsi melindungi mata. Di samping ataupun kita bisa memperhatikan mata pada ujung mata kita yang terdapat selaput putih, nah itu dia membran nictitans. Kemudian yang keempat itu ada berkembangnya indera pendengar. Pada ikan, menggunakan rahang bawah menggunakan linea lateralis untuk mendeteksi adanya getaran yang kemudian disalurkan ke tengkorak. Sedangkan pada amfibi, rahang bawah terdiri atas tulang dentarum, articularum, dan gudratum. Tulang dentari tetap menjadi tulang rahang bawah, sedangkan tulang articularum dan gudratum serta squamosa berfungsi menjadi tulang telinga. Yang kelima, terbentuknya sel telur berdinding ganda. Konsekuensi dari sel telur berdinding ganda itu terdiri atas kapur dan selaput amnion yang mengakibatkan terjadinya fertilisasi internal sebagai salah satu-satunya alternatif dalam reproduksi. Contohnya, telur reptil yang terbentuk dari membran amnion yang berguna untuk menangkap oksigen yang masuk melalui dinding sel tersebut. Yang keenam, ada sistem ekskresi yang terpisah. Pada ikan dan amfibi, mengeluarkan nitrogen dengan air dalam jumlah besar dan berbentuk amoniak. Sedangkan pada reptil dan burung, urea dan asam nitrat dikeluarkan dalam bentuk konsentrasi seperti kapur, sehingga tidak mengeluarkan air yang banyak. Yang ketujuh, berkembangnya indera penciuman. Pada reptil, yaitu ular dan biawak, menggunakan lidahnya untuk mendeteksi zat kimia, sedangkan pada manusia, telah ada pembagian dari lidah dan hidung untuk menjalankan fungsi yang berbeda. 8. Fertilisasi. Pada amfibi memiliki sistem perkawinan eksternal, sehingga tidak bisa hidup di daratan karena sperma tidak dapat mencapai sel telur. Pada reptil, terdapat sepasang alat reproduksi internal yang memungkinkan sel sperma mencapai sel telur, dan terbentuknya sepasang hemipenis. Pada burung, pembuahan dilakukan dengan menempelkan kloaka. Ada beberapa burung dapat mengeluarkan bagian rektum yang berfungsi sebagai alat kelamin sekunder. Sedangkan alat kelamin yang sejati baru dimiliki oleh mamalia. Hal ini berkaitan dengan dibentuknya alat ekskresi yang terpisah. Amfibi. Amfibi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu amphibios yang berarti dua jenis kehidupan. Amfibi merupakan binatang vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang dan berdarah dingin. Vertebrata yang hidup di dua alam merupakan vertebrata pertama yang bersifat amphibios, yaitu sebagian dari tahapan hidupnya hidup di perairan dan hidup di darat. Kelompok amfibia adalah vertebrata yang hadir pertama kali hidup di darat. Pada dasarnya, memiliki pentadaktil atau 5 ujung jari-jari kecil. Meskipun jumlah jari-jari kakinya dapat saja berkurang, termasuk hewan ektoterm, yaitu perubahan suhu tubuh bergantung pada suhu lingkungannya. Sebagian besar bangsa amfibi terdiri atas kata dan kodok. Hewan hidup pada zaman Kambrian, yaitu zaman tertua, sedangkan tumbuhan hidup pada zaman Devonian, di mana jenis hewan yang hidup pada zaman Kambrian adalah hewan dengan memiliki cangkang dan juga ikan. Jenis hewan lain yang muncul selanjutnya adalah amfibi mulai dari zaman Devonian, lalu diikuti dengan kemunculan reptil mulai zaman Pennsylvanian dan mamalia mulai zaman Triasik, dan burung mulai zaman Jurassik hingga sekarang. Pertama,
Pada periode karbon, bumi ditutupi oleh rawa yang luas, kehidupan tumbuhan berlimpah, dan terdapat banyak insekta untuk dimakan oleh amfibian. Zaman ini disebut zaman amfibian. Zaman ini diikuti oleh suatu periode atau perm ketika bumi menjadi lebih dingin dan kering. Untuk ukuran masa kini, amfibi yang lebih awal adalah cukup besar, yaitu Diplovertebron, di mana panjangnya kurang lebih 30 cm. Tetapi beberapa hewan kemudian ada mempunyai ukuran sungguh menakjubkan. Contohnya ialah fosil berukuran lebih dari 2,5 meter. Pada masa ini, beberapa marga telah mencapai ukuran relatif yang mengerikan. Contohnya ialah Eogorinus, yaitu berudu fajar, di mana makhluk ramping seperti buaya yang berukuran 15 meter dari kepala hingga ekor. Menariknya, kulit Eogrinus adalah bersisik dan bukan lembab, bukti bahwa amfibi paling awal memerlukan perlindungan untuk melindungi diri dari dehidrasi. Pada periode karbon, akhir atau awal perminan, genus Eurypus jauh lebih pendek dari Eogorinus tetapi lebih tegak, dengan besar, gigi bertabur rahang dan kaki yang kuat. Dua jenis amfibi prasejarah, yaitu Lepospondylis dan Temnospondylis. Amfibi Lepospondylis kebanyakan hidup di air atau semi-akuatik dan lebih cenderung memiliki karakteristik berkulit berlendir seperti amfibi modern. Beberapa makhluk seperti Ophiderpeton dan Pelagotonia menyerupai ular kecil dan yang lain seperti Microbacchus, mengingatkan kita pada salamander. Contohnya ialah Diplocaulus, di mana Lepospondyli sepanjang 3 kaki ini bertengkorak besar dan berbentuk bumerang yang mungkin lebih berfungsi sebagai kemudi bawah laut. Yang paling terkenal Temnospondyli adalah Mastodontonosaurus, di mana nama ini dikenal sebagai kadal bergigi puting, memiliki kepala besar yang hampir lucu dan menyumbang hampir sepertiga dari 20 kaki panjang tubuh. Amfibi Temnospondyli adalah predator teratas daratan bumi. Ini semua berubah karena evolusi Therapsida, yaitu mamalia seperti reptil, di mana pada periode Permian, karnivora besar gesit ini mengejar Temnospondylis kembali ke rawa-rawa, di mana kebanyakan dari mereka perlahan-lahan mati pada awal periode Trias. Ada beberapa korban yang tersebar meskipun misalnya itu Coelacanthus panjang 15 kaki bertahan hidup di Australia pada pertengahan periode Kapur, sekitar 100 juta tahun setelah sepupu Temnospondyli belahan bumi utara telah punah. Lanjut memperkenalkan katak dan salamander. Seperti dijelaskan sebelumnya, amfibi modern dikenal sebagai Disamphibians, bercabang dari satu nenek moyang yang hidup di mana saja dari Permian sampai periode Triasik awal. Sejak evolusi dari kelompok, muncul masalah penelitian yang terus berlanjut dan penuh perdebatan untuk mengidentifikasi awal katak dan salamander, dengan peringatan bahwa penemuan fosil di masa mendatang dapat mendorong kembali jarum jam lebih jauh. Beberapa ahli menyatakan bahwa akhir Permian Gerobatrachus, juga dikenal sebagai Frogamander, adalah nenek moyang kedua kelompok, tetapi keputusannya beragam. Sejauh katak prasejarah yang bersangkutan, kandidat terbaik saat ini ialah Triodobactrachus, yaitu katak triple, di mana hidup sekitar 250 juta tahun yang lalu selama periode Triasik awal. Triodobactrachus berbeda dari katak modern yang dalam beberapa hal seperti memiliki ekor semakin baik untuk mengakomodasi jumlah tulang belakang yang luar biasa besar dan hanya bisa menjalankan kaki belakangnya, bukan menggunakan untuk mengeksekusi lompatan jarak jauh. Tetapi kemiripannya dengan katak modern sudahlah jelas, di mana katak paling awal yang diketahui adalah Viarella kecil Amerika Selatan, sedangkan salamander sejati pertama yang telah diyakini adalah Caraurus kecil.
berlendir, berkepala besar amfibi yang hidup di akhir Jurassik di Asia Tengah. Ingat bahwa mereka berevolusi selama 300 juta tahun yang lalu dan bertahan dengan berbagai maju dan mundur ke dalam masa modern. Amfibi adalah makhluk yang paling terancam di bumi saat ini. Selama beberapa dekade terakhir, sejumlah spesies katak, kodok, dan salamander berputar ke arah kepunahan. Meskipun tidak ada yang tahu persis mengapa biang keladinya mungkin termasuk polusi. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tentang asal-usul dari Pisces, invasi hewan ke daratan, dan juga asal-usul dari amfibi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.